Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yosudipuro, dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022 dengan judul di pelajaran hari Kamis ini adalah kematian kedua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami apa yang menjadi maksud daripada pelajaran firman Tuhan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saat kita bicara mengenai kematian kedua, maka ini menunjukkan kepada kita adanya pula kematian pertama. Kematian pertama di dalam Alkitab adalah kematian yang terjadi seperti saat ini. Kalau kita melihat ada saudara, teman, kerabat kita yang meninggal, itulah yang disebut sebagai kematian pertama. Lalu bagaimana dengan kematian kedua? Saya ingin mengajak kita sedikit mundur pada pelajaran hari Selasa mengenai penghakiman 1000 tahun. Kematian kedua adalah sesuatu yang terjadi setelah masa 1000 tahun itu telah selesai. Oke, kita akan sedikit mengulang apa yang mengawali daripada masa 1000 tahun itu. Kalau kita baca dalam Wahyu 20 ayat yang keempat dan yang kelima, dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, dikatakan ada kebangkitan orang-orang yang kemudian selama 1000 tahun mereka memerintah sebagai raja, atau mereka juga menghakimi selama masa 1000 tahun. Itulah yang menjadi kebangkitan daripada orang-orang benar yang mengawali masa 1000 tahun, lalu bersama dengan orang benar yang masih hidup diangkat menuju ke surga, dan selama 1000 tahun itulah dikatakan mereka menjadi hakim bersama-sama dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan orang-orang jahat, saudara? Dikatakan di ayat yang kelima dari Wahyu pasal 20, tetapi orang-orang mati yang lain, artinya adalah orang-orang jahat itu, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan yang pertama. Jadi kebangkitan pertama jelas adalah orang-orang benar yang sudah mati, kemudian mereka dibangkitkan, dan bersama orang benar yang masih hidup diangkat menuju ke surga, menjadi hakim, menjadi raja selama masa 1000 tahun. Dan di akhir 1000 tahun itu, maka orang-orang mati, mereka dibangkitkan di akhir masa 1000 tahun. Dan lebih lanjut, saudara, apa yang terjadi dengan orang-orang jahat yang dibangkitkan setelah akhir masa 1000 tahun? Kita baca dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, artinya orang-orang jahat, orang-orang yang ditentukan untuk binasa, dikatakan mereka dilemparkan ke dalam lautan api, yang ayat 14 tadi katakan sebagai kematian yang kedua. Jadi ada masa 1000 tahun di mana orang-orang benar sudah ada di surga, menjadi hakim, menjadi raja selama masa 1000 tahun, lalu kemudian di akhir 1000 tahun orang-orang jahat itu dibangkitkan dari kematian mereka, lalu kemudian mereka dilemparkan ke dalam lautan api yang dinamakan sebagai kematian kedua. Sekarang sebuah pertanyaan, berapa lamakah kematian kedua ini? Namanya kematian ya tentunya satu kondisi di mana orang tidak punya kesadaran. Dan seberapa efektifkah orang-orang ini binasa dalam kematian yang kedua? Dalam Maleakhi 4 ayat yang pertama mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Jadi ini bicara mengenai orang-orang yang mati dalam kematian yang kedua. Mereka diibaratkan seperti jerami yang dibakar, dibinasakan, dan tidak tersisa akar dan cabangnya. Jadi kematian kedua sungguh-sungguh membinasakan, melenyapkan orang-orang jahat sampai tidak tersisa. Saudara, yang saya mau katakan adalah kematian kedua berlawanan dengan doktrin yang dipercayai begitu banyak agama, termasuk begitu banyak denominasi Kristen, yang mengatakan kalau orang jahat dibakar di neraka
tanpa ada kesudahan, tanpa ada akhir. Sementara Alkitab mengatakan orang-orang jahat akan mengalami kematian kedua, yaitu mereka binasa, lenyap seperti jerami yang dibakar, dan kemudian akar dan cabangnya menjadi tidak tersisa. Saya bisa katakan demikian mengenai kematian kedua, inilah sebagai sebuah bentuk pernyataan Tuhan, bentuk pernyataan kasih Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa yang akan hidup kekal adalah orang-orang benar. Dan bila mana orang mengatakan orang jahat akan dibakar kekal selama-lamanya, tentunya kita bisa melihat kok Tuhan begitu kejam, menghukum orang tanpa pernah ada akhir, tersisa tanpa pernah ada akhir. Tapi Alkitab mengatakan orang-orang jahat akan mengalami kematian kedua, mereka akan binasa, lenyap, mereka akan sungguh-sungguh binasa, dan akhirnya mereka tidak pernah ada lagi. Jadi saudara, saya mengutip dari pelajaran di hari Kamis ini dari buku Alfa Omega jilid 8 halaman 570 dikatakan, berbicara mengenai orang-orang jahat, mereka menyambut kebinasaan agar mereka bisa disembunyikan dari wajah Dia yang mati untuk menebus mereka. Nasib orang fasik itu ditentukan oleh pilihan mereka sendiri. Tidak masuknya mereka ke surga adalah atas kemauan mereka sendiri dan keadilan dan kemurahan di pihak Allah. Jadi orang-orang jahat ini lebih memilih untuk binasa karena mereka tahu mereka sudah menolak kesempatan selama mereka hidup, dan mereka sadar mereka tidak mungkin tahan menghadapi Tuhan bila mana selama hidup mereka tidak pernah bertobat. Ibrani 12 ayat 29 mengatakan bahwa Allah bagi kita adalah seperti api yang menghanguskan. Bagi orang benar, Tuhan adalah satu matahari kebenaran, terang yang penuh kasih, yang memberikan kehangatan. Tetapi bagi orang berdosa yang tidak bertobat, Tuhan seperti api yang menghanguskan. Orang tidak akan betah berada di hadapan Tuhan bila mana di dalam kehidupannya dia tidak pernah bertobat sungguh-sungguh, dan pada akhirnya ketika nasibnya ditentukan dia tidak akan bertahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu lebih baik bagi mereka dibinasakan oleh kematian yang kedua. Demikian kita melihat bahwa kematian kedua tidak hanya cara Tuhan untuk memberikan masalah dosa, tapi Tuhan juga menyatakan kasih-Nya. Tuhan tidak akan menyiksa orang selama-lamanya seolah penderitaan tanpa pernah ada akhir. Tapi Tuhan ingin orang-orang jahat ini binasa karena Tuhan ingin melepaskan juga mereka dari penderitaan mereka, dan pada akhirnya kehidupan kekal hanyalah untuk orang-orang benar yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Demikian pelajaran sekolah sahabat di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.